Halo semua, selamat datang kembali di G Station. Always spread your kindness bersama saya Iqbal. Di sini kami akan memberikan informasi seputar dunia inovatif teknologi dalam dunia bisnis, pendidikan, sosial maupun budaya. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seseorang yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia jaringan ataupun telekomunikasi, yang mana nanti kita akan menanyakan lebih dalam sebenarnya seperti apa itu ESP dan telekomunikasi di Indonesia serta peluang untuk kedepannya. Langsung saja. Sedang bersama saya, Pak Anto saat ini. Halo Pak, apa kabar? Baik. Oke semuanya. Jadi di sini karena sudah ada Pak Anto, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak atau apa yang sudah pernah Bapak kerjakan sebelumnya ke semuanya. Oke, selamat pagi Iqbal. Oke, selamat pagi Pak. Eh, saya Ahmad Subianto. Eh, saya sebetulnya di bidang apa? Di bidang saat ini yang saya kerjakan memang lebih banyak ke ISP ya. Oke, ISP cuman sejarahnya dulu saya pernah mulai tahun 96 itu oke, pernah bergabung dengan Telkom, kebetulan juga menangani jaringan telekomunikasi. Nah, oke. setelah dari Telkom, saya baru bergabung dengan Java Java Developer. Diva saat ini. Oke. Mungkin semuanya belum pada tahu nih Pak, sebenarnya Ya. ISP itu seperti apa gitu. Yang lebih sering dikenal oleh orang-orang sekarang. Sebenarnya apa itu ISP mungkin? ISP itu sebenarnya bukan istilahnya kan sebetulnya kalau dari singkatannya kan sudah jelas Iya. Internet Service Provider. Artinya ISP sendiri itu sebenarnya bukan jaringan, Oh, tapi lebih ke arah kontennya jaringan itu. isinya dari jaringan Isinya itu ya dari Pak ya? jaringan. Jadi jaringan itu terpisah, yang isinya kontennya ya Internet Service Internet service Provider. provider gitu ya Pak ya? Itu Oke. seperti itu. Kira-kira itu di bidang itu mulai dari awal masuk Telkom itu udah berapa tahun Pak kira-kira? Dari tahun berapa? Kalau ISP itu sebetulnya gini sih, perkembangan ISP sendiri itu kan saya tahunya itu mungkin yang saya ingat itu Iya. ketika Telkom mulai ada Telkomnet Instan, Oh, oke. itu waktu itu masih pakai modem dial up dan Hmm. kecepatannya cuma 64 kbps. Cuma 64 Ya, kbps. Sekarang berapa lama itu bakal jaringan kita nunggu 64 64 kbps? kbps itu ya kalau dulu pakai apa ya? Eh, saya lupa browsernya waktu itu. Waktu awal-awal muncul Windows 98, Windows 97 kalau nggak salah. Oh, Awal-awal muncul muncul 97 itu ada namanya Netscape kalau nggak salah browsernya. hmm. Belum belum pakai ada Mozilla, Oh, ada masih belum ada Chrome, belum Chrome kayak belum. gitu ya, Pak? Itu pakai Netscape yang saya paham di situ beberapa juga Google belum terbentuk Oh, atau Google di mungkin situ belum juga masih belum terbentuk ya, Pak ya? belum atau mungkin belum masuk ke Indonesia Belum. ya. Oh, bahkan itu masih belum masuk ke Indonesia. Iya, belum masuk ke Indonesia. Yang saya paham sih itu. Hmm. Karena sebetulnya awal-awal ISP itu kan kenapa ada dan menjadi sebuah kebutuhan kan Oke. tidak terlepas dari kita sebagai manusia yang semakin lama semakin Makin haus akan dan informasi. semakin sekarang semakin sering juga kita buat gimana sih ini bisa berkembang terus gitu ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Yang artinya Hmm. informasi yang mungkin 20 tahun yang lalu dengan sekarang kan orang lebih kepingin apa ya, real time dengan kualitas yang lebih bagus lagi sih. Oh, oke. Jadi Seperti itu. emang semakin ke sini semakin orang meskipun jaraknya bagaimanapun jauhnya, pengen ya kita juga bisa tetap dekat dengan realistis nyatanya gitu ya Pak Iya, intinya. ya. Karena perpindahan itu akhirnya ya dari apa konten-konten tersebut
melalui perkembangan-perkembangan yang saya rasa juga Iya. cukup signifikan karena apalagi didukung dengan Android atau mungkin iOS yang sekarang juga sudah semua Iya. orang punya lah. Semua orang udah punya Nah, saya anggap rata-rata sekarang ya, Pak. semua orang punya lah. Kalau dulu kan belum ada Android, masih ada Symbian atau Hmm. mungkin Iqbal kenal nggak Windows Mobile? Wah, belum belum pernah dulu Dulu kayaknya. sebelum ada Android, ini aku cerita sebentar Oh ya, iya, iya, cerita boleh, boleh. sebentar. Dulu sebelum Android itu ada namanya PDA, Personal Digital Assistant. Hmm. Sama sebetulnya Iya. dengan Android, cuman Konsep sekarang eh, sebenarnya sama gitu, Pak. platform OS-nya itu pakai Windows Mobile. Oh, Platform OS-nya pakai oke. Windows Mobile. eh, Dia juga sudah bisa Hmm. internet, tapi ya waktu itu ada perkembangan ya, artinya dari modem dial-up muncullah eh, s- jaringan komunikasi, jaringan itu Iya. berkembang kan, muncul yang 1G. Oh, Wanji itu Ya, baru baru Wanji itu ya, 1G Pak ya. ya, 1G itu Oke, oke, oke. dulu kalau di sistem 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 telekomunikasi itu yang mungkin Iqbal pernah dengar GPRS. Oh iya, iya, iya. Nah, GPRS itu yang kelas 10 itu sudah berapa ya? Kalau nggak salah sudah 256 kbps kalau nggak salah. Oh, Kalau sudah nggak salah ya, 256 ya, Pak ya. sudah 256. Itu itu PDA masih pakai itu. PDA masih. Dan saya masih ingat tarifnya Rp12 per kilobit. 12 rupiah. Iya. Wow. Telkomsel itu Hitungannya 12 rupiah ya. belum ada paketan nih. Oh, belum ada Belum paketan ada ya. Hitungannya paketan. jadi ya per KBPS itu ya. Iya. Oke, oke, oke. Rp12 per Hmm. kilobit itu belum ada paketan waktu itu. Yang saya ingat itu Hmm. pakai PDA, Personal Digital Assistant. Pengondisian pas di zaman yang itu gimana Pak dengan internet yang sekarang? Kalau dulu, misalnya kalau sekarang kan kita bisa buat apa aja gitu, buat lihat video, lihat foto yang kualitasnya udah sangat bagus. Karena kalau dulu itu diperuntukkan untuk apa sih? Apakah cuma SMS saja atau bahkan ada sebelum itu? Oh, sebetulnya dulu itu sekitar 98 ya. 98 itu ya 98 atau 2000-an lah. Iya. Itu sebetulnya sudah ada chatting. Oh, sudah ada chatting gitu Iya, ya, Pak? sudah ada chatting melalui web tapi melalui web Hmm. browser banyak yang menyediakan mulai Yahoo Oh ya dulu Messenger, Yahoo sebelum ya. Gmail mana nih Pak ya? Sebelum Sebelum Google ya? Yahoo pun Hah? biasanya kami dulu anak-anak muda itu mengenalnya Alamak, Alamak. alamak.com. Oh. Itu apa ya? Media sosial untuk berinteraksi antar Hmm. ini ya, antar pengguna. Iya, iya. Bisa grup atau personal. Itu Hmm. dulu kami sering pakai Alamak. Ya biasalah muda-muda dulu Iya, iya. akhirnya temu darat. Dari Alamak itu temu Oh, iya, darat. iya. Seperti itu. Jadi dulu komunikasinya kayak by chat sekarang gitu ya, Pak ya? By Kalau chat, by dulu. chat, Oh. by chat, Belum by ada chat. tuh yang ngirim foto, video Oh gitu belum belum, ada ya? belum, Iya, belum, iya, 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 iya. belum. Hitungannya dengan paketan atau paketan yang dulu yang 12 kbps per itu Iya, ya. betul, Oh. betul. Gitu berarti hitungannya gimana, Pak? Hitungan maksudnya sekali chatting dapat berapa kbps gitu atau gimana konsepnya? Kalau sekarang kan konsepnya udah ini apa namanya mega ya, udah Hmm, megabyte ya. Nah, hmm. kalau dulu itu perhitungannya gimana? Sama Sama sebetulnya. aja ya? Ya, jadi Hmm. eh, saat ini pun yang dihitung kan untuk paketan itu kan tetap upload sama downloadnya. Hmm. Jadi dulu sama. Oh. Jadi kalau dulu di HP-nya itu ada metering metering kbps-nya. Oh, udah Meter, hitungnya di situ gitu iya juga ya, metering Pak ya? kbps tinggal lu habis berapa nih? Berapa Oke, oke. kbps? Di situ kan ada Ah, ah, ah. meteringnya dalam sekali Mhm. ini ya tinggal mengkalikan Dua Rp12. belas rupiah itu ya. Iya. Wah. Itu ngitungnya otomatis dari sistemnya juga atau ya kita memperkirakan sendiri gitu, Pak? Oh langsung potong pulsa. Oh, langsung potong pulsa ya Langsung berarti, potong Pak? pulsa. Oh, sistemnya langsung potong Iya, pulsanya gitu ya? langsung potong pulsa. Oh, oke, Tetap oke, langsung oke. potong pulsa. Mhm.
Berarti ya sama konsepnya kayak kita teleponan, Iya, hitung-hitungannya betul. tiba-tiba kekuras gitu ya, Pak ya? Betul. Betul. Oh, oke, oke, oke. Lalu gini, Pak, kan sekarang mungkin dari zaman itu Mm-mm. sampai ke sekarang itu perubahannya cukup besar gitu. Cukup besar, yang mulai cuman berapa kbps sekarang bahkan dengan mudah gigabyte bahkan ya. Gigabyte untuk transferan tentang data. Nah, kira-kira di dunia jaringan sendiri atau dunia telekomunikasi ini perubahan dari zaman itu ke zaman sekarang itu sebenarnya apakah ini sangat lama atau Bapak rasa kok ini cepat sekali perubahan perkembangan teknologi ini khususnya di dunia jaringan? Kalau saya kan memang baru terjun ke dunia telekomunikasi itu waktu di Telkom itu Oh, oke. di 96. Ini memang tidak bisa terlepas dari teknologi yang apa ya, saya melihat perkembangannya memang cukup pesat sekali. Iya. Sebetulnya semua semua yang ada sekarang ini kalau saya melihatnya memang sangat sangat cepat, bahkan hitungannya kalau Hmm. saya rasa pun detik ya, bagaimana dulu eh, tidak ada sistem digital, saya harus analog, jadi eh, berkembangnya itu juga cepat. Hmm, Jadi oke. saya melihat dulu dulu sangat dulu sekali itu eh, Telkom masih memakai modulasi digital. Jadi kan banyak nih sebetulnya Iya. pengolahan gini ya, pengolahan pengolahan data atau sistem komunikasi yang ada sekarang. Orang mengenalnya kan kabel atau wireless kan gitu. Iya. Tapi itu sudah dari dulu sebetulnya. Oh, itu udah dari dulu Sudah sebenarnya. dari dulu. Ini kan Oke. media. Ah, ah, Nah, ah. media dari kabel ataupun wireless atau radio lah. Oke. Itu sebenarnya udah dari dulu. Ini sistemnya tidak berubah. Baik Secara sistem itu nggak radio berubah tidak ya, Pak ya? berubah. Ya kabel dari dulu ya itu. Oke. Terus apa? Radio dari dulu ya seperti ini pakai frekuensi. Yang dikembangkan sama eh, orang-orang pintar ini Iya. itu kan justru di modulasinya. Oh, Jadi kenapa oke. muncul digital itu kan dari Hmm. modulasinya mulai kalau saya menyebutnya kan ada FSK, ada PSK, terus muncul Hmm. GPSK, sampai sekarang ada TDMA, FDMA, CDMA. Hmm. Itu dari pengolahan di modulasinya sebetulnya. Jadi Hmm. kenapa sih data sekarang bisa cepat, bisa ini? Ya karena dari sistem modulasinya ini yang dikemas bisa dikompres secara apa? Secara pengkodeannya Hmm. 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 sehingga bisa terkirim dan diterima dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama gitu ya. Iya, Oh, seperti iya itu. pasti juga pemodulasian itu ada yang cuman bisa ngirim audionya aja Iya, betul, atau betul, image-nya aja dan betul, sampai sekarang betul. kita bisa menggabungkan antara kondisi real sampai sekarang gitu. Iya, Bahkan ini nanti nggak tahu apakah kalau sekarang kan kita lihatnya cuma dua dimensi gitu. Nggak tahu buat kedepannya lagi akan bisa lebih iya, berkembang seperti apa gitu ya. iya, Oke, iya. oke, oke. Lalu untuk ini Pak, apa namanya untuk perkembangan jaringan sendiri di Indonesia dengan di luar negeri, dengan di luar negeri kondisi jaringan sudah sangat cepat, internet sangat cepat. Kira-kira untuk menurut Bapak di Indonesia sendiri atau bahkan mungkin di tempat kita nih di Jawa Timur sendiri, persebaran jaringan, kondisi persebaran jaringan kita ini sebenarnya seperti apa ya Pak? Menurut yang Oh, Bapak tahu gitu mungkin. yang saya tahu apa ya? Saya enggak, artinya saya enggak paham juga dengan regulasi di Indonesia ya. Eh, saya enggak berani ngomong banyak, tapi ketika Android belum masuk Indonesia, itu saya sudah dapat SDK Android ketika Google sudah menggaungkan bahwasanya dia punya platform yang didukung oleh 113 perusahaan Oke. eh, HP waktu itu Mhm. yang mau akan mengusung platform Android. Itu saya dapat SDK Android itu tahun 2006. 2006 ya Pak ya? 2006. 2006 Oh, oke. sedangkan saya baru tahu Android yang versi satu, Hmm. versi 2 mungkin ya, yang Iqbal tahu Gingerbread.
Gingerbread. Iya. Nggak tahu itu apa-apa. Nah, itu Android yang awal. Oh, Android oke. awal itu kan gingerbread, honeycomb, es krim sandwich, Oh, es krim sandwich saya tahu. mulai Iya, es iya, krim sandwich mulai ke ya. sandwich saya tahu. Padahal saya tahunya itu gingerbread. Wah, oh, Itu aku baru tahu itu baru gingerbread. itu baru 2011 saya tahu gingerbread. Oh, Padahal 2006 itu saya sudah dapat SDK-nya iya. bahwasanya akan ada sistem operasi yang akan menggantikan Aha. Symbian Hmm, dan akan dipakai oleh 113 perusahaan HP. apa ya? Itu Google sudah menggaungkan di 2006. 2006. Tapi Indonesia belum masuk nih. Indonesia belum masuk. 5 tahun setelahnya ya, Pak, baru Iya, baru seperti masuk ya, itulah 2011 ya? gambarannya Oh, oke, seperti oke, itu. oke. Gambarannya seperti itu. Hmm. Sehingga apa sih? Kalau saya melihatnya eh ya yang haus siapa kan Iya. gitu aja. Kalau kita yang haus ya berarti kita yang akan mengejar informasi itu. Oke, oke. Kadang emang Seperti itu kalau sih. kita merasa kita belum terlalu butuh itu ya kita nggak bakal ngejar itu gitu ya, Pak. Nah, itu yang masalahnya di Nah, situ. mungkin itu juga Ya, jadi ya, permasalahan. Jadi kayak ya, mungkin ya. kita jaring dengan kondisi jaringan seperti ini dengan yang luar biarin yang luar udah cepat karena mereka tahu mereka ingin dibutuhkan untuk apa gitu. Iya, betul. Jadi emang dari kesadaran orang-orang kita sendiri ya, Pak ya, kira-kira butuh atau enggak. Nah, cuman sebenarnya kan itu jatuhnya jadi kita merasa nyaman aja gitu. Nyaman dengan kondisi sekarang, sedangkan yang lain mengejar mengejar terus gitu gimana inovasinya. Kira-kira menurut Bapak sendiri atau mungkin salah satu yang pernah Bapak tahu terkait inovasi teknologi di Indonesia khususnya di jaringan ini sendiri itu gimana? Kondisinya sekarang gitu mungkin. Eh, yang paling ini sih mungkin eh, kalau saya melihatnya ya perkembangan inovasi yang saat ini di Indonesia saya kira masih ini ya apa ya masih masih berkutat di tempat sih kalau saya melihatnya Hmm. karena saya melihat teman-teman yang lain itu kan oke lah. Saya acungi jempol teman-teman yang notabene di bawah ya, artinya Oke, oke. mereka bergerak di bawah seperti teman-teman hacker. Oh Saya ya yakin mereka underground ya, Pak. jago, saya yakin mereka Iya, iya, jago oke, dan oke. ndak main-main juga Mhm. gitu, ndak main-main juga. Cuman kalau saya mikirnya kan apa nggak lebih baik itu dijadikan sebuah apa ya karya atau Bahkan di situ apa. dijadikan karya aja sebenarnya, Pak ya. Iya, masih Dilegalkan gitu lah betul, istilahnya ya, Pak ya. betul Oh, sih. daripada kita menutupi, lalu sebenarnya mereka tetap bergerak di bawah aja gitu. Iya, iya. Hmm. Jadi emang penggaitan semua lini ataupun orang-orang seperti itu justru harus bukan didorong keluar tapi harusnya ditarik ya Pak ya, kira-kira. Pak? Kalau saya Hmm. berpendapatnya Hmm. seperti itu. Oke, oke. Berpendapatnya seperti itu. Jadi contoh nih Gojek yang sekarang aplikasi ojek online ini kan memang saat ini ya apa kita harus mengakui bahwa itu memang karya Iya, iya, betul, betul. karya Indonesia sendiri dan dia akhirnya juga dilirik dunia kan Hmm. sehingga bagaimana eh, sekelas Gojek yang ada di Indonesia bisa menarik Alibaba untuk menginvestasikan Hmm. dananya di Iya, situ iya. kan gitu. Betul, betul, betul. Jadi emang untuk kedepannya pasti kebutuhan jaringan ini juga akan semakin besar ya, Pak. Bahkan di luar di Indonesia pun udah ada beberapa titik yang sudah mengimplementasikan 5G sekarang. Nah, sedangkan pas kemarin saya kuliah, saya KKN di tempat di daerah yang terpencil, ya sebenarnya nggak terlalu terpencil, cukup dekat dari kota, paling sekitar 30 sampai 40 menit dari kota. Nah, itu jaringannya nggak ada sama sekali, Pak. Cuman Iya, iya. G1. Cuman G aja gitu. Nah, jadi kayak kemarin juga saya sempat lihat gimana sih persebaran persebaran jaringan di Indonesia, lalu ada dilihatkan petanya. Mungkin nanti di sini bisa ditampilin ditampilin peta persebaran jaringan di Indonesia gitu. Ah, yang paling padat titik putihnya atau titik merahnya di jaringan yang ada di Pulau Indonesia itu di Pulau Jawa aja. Jawa. Benar-benar cuma di Pulau Jawa. Iya. Mulai dari anggap aja nih, industri industri di Pulau Jawa, terus perkembangan digital juga di Pulau Jawa. Nah,
di daerah mereka, di daerah yang lain kayak Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan di Papua sana, dari ujung ke ujung, itu masih kurang gitu. Masih kurang persebaran jaringannya atau kondisi eh, pemajuan teknologi di masing-masing daerahnya. Nah, sebenarnya untuk pemajuan suatu daerah, apa itu juga ada pengaruh besar dari jaringan juga atau gimana menurut Bapak sebenarnya? Kalau saat ini iya, kalau Hmm, saya ini memang diakui atau tidak kebutuhan orang tentang teknologi atau mungkin perangkat telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk sangat dibutuhkan Pak ya. untuk saat ini ya, untuk Hmm, saat ini. Tapi saya kira juga seperti ini sih Iqbal. Sebetulnya pemerintah kita juga ini ndak apa ya, ndak lepas tangan juga. iya ya. Jadi eh pemerintah ini kan bikin istilahnya apa ya, badan ya, badan Hmm, aksesibilitas telekomunikasi Indonesia di bawah Kominfo atau biasa yang kita sebut Bakti, oke. Bakti Kominfo itu kan eh, dia bertugas Hmm, menyebar jaringan telekomunikasi seluruh pelosok Indonesia. oh, Gitu. Jadi dulu pernah ada program namanya Telkomsel Merah Putih yang sempat saya ikuti juga itu beberapa ada yang sampai di Kalimantan, Papua gitu. hmm, Ke sininya juga kemarin saya juga sempat ikut seminarnya juga bahwasanya Bakti ini mulai menggandeng BUMDes oh, yang saat ini oke. memang diwajibkan untuk sebuah desa memiliki badan usaha supaya punya pendapatan Bisa daerah mengelola sendiri, sendiri gitu ya dan punya ini ya Pak ya. pendapatan sendiri. Nah ini Oke, oke. Bakti melirik itu gitu, Bakti Hmm, melirik itu sehingga ada sebenarnya ada link antara BUMDes dan Bakti. hmm, Jadi ketika di daerah pelosok ada BUMDes, langsung saja sebetulnya menghubungi Bakti sehingga Bakti bisa ini sih, bisa memplot atau memfasilitasi mau mau ISP mana nih yang masuk di oh, oke lokasi itu. oke. Sebenarnya Menyediakan fasilitasnya ya Pak iya, ya. sebenarnya seperti itu sih, Oh, seperti itu. Bisa sebenarnya kalau kalau informasi-informasi seperti itu ada namanya eh, aplikasinya Pasti Bakti. pasti bakti ya Iya, Pasti aplikasinya. Bakti. Oke. Atau kalau nggak gitu bisa sih di websitenya Kominfo. Di situ ada jelas atau apa aturan-aturannya, terus bagaimana kita mengajukan daerah itu Hmm, untuk di dikasih akses internet hmm, hmm. dan itu free Iqbal. Oh, Dan itu free. Semuanya di handle oleh Bakti itu. bakti gitu ya. Iya. Jadi regulasinya udah jelas gitu ya Pak ya, untuk Sebenarnya udah gimana. jelas, iya. Oke. Cuman mungkin ini ya, saya melihat memang sosialisasinya saya lihat kayak per daerah ya kemarin Heeh. di Jawa Timur ya hanya itu atau mungkin kebalik ya. Hmm. Pemerintah sudah mencoba Sosialisasi. sosialisasi tapi eh, orang-orang kita sendiri yang Oh, iya iya yang iya. kurang Betul betul kurang betul. respon atau mungkin Hmm. kebalik seperti itu. Nah, kira-kira kenapa, Pak, orang-orang mungkin di daerah-daerah yang mungkin awalnya dia tidak perlu jaringan, biasa-biasa aja, kayak lihat mungkin anaknya aja yang menggunakan untuk sosial media aja gitu. Sedangkan eh, mereka atau orang-orang itu belum tahu aja gitu, belum tahu sebenarnya manfaat buat mereka dengan adanya akses jaringan yang baik itu seperti apa, entah mereka bisa menjualkan barang-barangnya atau hasil jualannya keluar daerahnya atau menjualkan seperti apa. Mungkin dari dari saya juga merasakan sebenarnya sosialisasi ini apakah mereka juga tahu dengan yang bakal bisa mereka lakukan atau ya hanya sekedar sosialisasi nanti bisa gini bisa gini bisa gini cuman nggak ada hal yang pasti mereka dapatkan gitu. Atau seperti apa mungkin kira-kira. Terima kasih telah menonton channel kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami di G-Station Indonesia dan jangan lupa follow kami di Instagram gstation.id. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan kami di konten-konten selanjutnya. Bye bye.